mind. I'll keep you all of my broken heart, and I hope you will take it. Will you, will you? I'll keep you safe in this house of mine, and I won't ever leave you. I'll keep you safe in this house of mine, and I won't ever leave you. I'll keep you safe in this house of mine, and I won't ever leave you. I'll save you from all the dying lights, and I'll never replace you. I'll cherish all of our memories, and then I have to leave you. Then I'll keep you near when I lose my mind. Then I'll have to believe you with my. I'll keep you all of my broken heart, and I hope you will take it. Will you, will you? Halo, selamat sore teman-teman semua. Hai. Ini udah rame banget di kolom chat. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman? wabarakatuh. Sehat ya? Ini udah banyak yang pada datang. Ada dari Tangerang, ada dari Magelang, semuanya. Oke. Sebentar, ada sedikit kendala teknis. Bentar ya, teman-teman udah pada makan siang belum nih? Tapi ini sih udah bukan jam makan siang lagi. Sore, udah. Bun. Sore. Benar, makan sore. Aku nyemil sambil nyemil. Halo, semuanya udah pada siap belajar nih. Kayaknya Mbak Ari, aku lihat udah nulis-nulis. Jadi, sudah jam 3. Aku mulai ya kelas hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah hadir di kelas hari ini. Jadi seperti yang udah disampaikan sama Mama Cookpad, hari ini kita bakal belajar bareng sama Cookpad nih. Kita hari ini mau belajar tentang gimana sih caranya menjadi penulis resep yang terkenal di Cookpad. Walaupun sebenarnya aku yakin semua teman-teman di sini punya koleksi resepnya udah banyak-banyak dan kayaknya pasti ada yang udah lebih terkenal, apalagi lebih terkenal dari aku. Siapakah aku? Jadi hari ini perkenalkan aku Diarti, tim dari Cookpad bagian komunikasi dan tim kreatif. Hari ini aku nggak sendiri, ada Ci Olivia. Hai Ci Olive. Halo. Jadi Ci Olive ini dia juga tim kreatif dan tim komunikasinya Cookpad yang sore hari ini nanti bakal ngobrol-ngobrol juga bareng sama teman-teman semua. Dan satu lagi yang nggak ketinggalan ada Syafira. Mana nih Syafira nih? Halo teman-teman Cookpaders. Nah, mungkin buat teman-teman yang tinggal di Bali, Surabaya, Malang pasti udah nggak asing dong sama Mbak Syafira. Jadi Mbak Syafira ini adalah community manager untuk regional Bali, Malang, Surabaya gitu. Dari Ciolif sama Vira mau sapa-sapa dulu atau kita langsung mulai nih? Boleh nih kalau misalnya boleh sapa-sapa, ada teman dari Cookpaders Bali, Mbak Anis Haryono, mungkin bisa. Mana Mbak Anis? Oke,
Kita lanjut ke Mbak Indah dari Surabaya. Gimana suaranya Mbak Indah? Mbak Indah. Sore. Selamat sore. Sidoarjo nih, Mbak. Dewi dari Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, Iya, Mbak kabarnya Safira. gimana Dewi? Alhamdulillah baik, Mbak Safira, Mbak Diarti, Mbak Olivia. Alhamdulillah. Baiklah. Teman-teman yang hari ini ikutan kelas juga sehat-sehat selalu ya. Nah, biar kita nggak kesorean, kita langsung mulai aja kali ya. Diskusi kita sore ini gitu. Jadi kita bakal sharing-sharing nih. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu juga kan gimana sih cara menulis resep di Cookpad. Tapi pasti ada juga mungkin teman-teman yang baru mau membagikan resepnya di Cookpad gitu. Nah, sebenarnya resep itu apa sih gitu kan? Nanti Ci Olive akan sharing tentang untuk memulai mencari tahu sebenarnya arti resep. Sebenarnya resep itu apa sih? Nah, kita mulai kelas hari ini ya. Nanti sebelum kita mulai kelas, jadi aku mau kasih tahu dulu. Di sesi kelas kita hari ini, nanti mohon diperhatikan baik-baik, karena di akhir sesi bakal ada games. Aku bakal kasih 5 pertanyaan yang berhubungan dengan kelas ini. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, terus kemudian kalau kita ada channel Discord, nanti teman-teman kita bisa lanjut gabung di sana juga untuk diskusi. Kemudian nanti kalau misalnya ada di tengah sesi yang mau langsung pertanyaan dan mau bertanya, bisa langsung tuliskan di kolom chat ya. Gitu. Nah, terus pada saat sesi kita mulai kelas, aku izin mute teman-teman dulu ya. Nanti pas kita lagi mulai sesi tanya-jawab, baru deh kita ngobrol-ngobrol lagi. Baiklah, kita mulai sesi hari ini. Bentar ya, Ci Olive, aku siapin ininya dulu. Oke. Ups, sebentar. Oke, silahkan, Ci Olive. Baik, selamat sore semuanya. Pertama, mari kita ngobrol dulu yuk soal resep itu sendiri apa sih gitu. Di acara kita hari ini, menjadi penulis resep terkenal di Cookpad. Gimana ya caranya? Next slide. Nah. Oke, pertama mungkin kita mulai dari kita coba pahamin apa sih resep itu gitu. Soalnya kata resep sendiri kan ada di berbagai konteks ya, kayak berbagai industri gitu. Selain yang kita tahu resep itu ada di dapur kita gitu. Resep itu kita masak. Sorry. Oke. Ada juga resep yang dipakai di dunia medis, resep dokter, kayak kita sering lihat. Terus ada juga yang aku sering lihat belakangnya resep di dunia skincare untuk bikin-bikin masker sendiri di rumah. Jadi resep itu sebenarnya luas. Selain di dapur ada di konteks-konteks lain, tapi yang menyamakan adalah tentunya penting resep itu untuk presisi. Nah, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Jadi oke, apa itu resep? Nah, resep itu sendiri pada dasarnya seperangkat instruksi yang menjelaskan cara menyiapkan atau membuat sesuatu. Makanya kalau di konteks medis, dia resep adalah cara dokter ngasih tahu apotekernya, gini ya cara nyiapin obatnya, cara ngeracik obatnya. Di skincare misalnya, ini ya cara menyiapkan atau membuat maskernya.
Dan terutama yang kehidupan kita sehari-hari banget nih, ini cara untuk menyiapkan hidangan makanan ini. Nah, menulis resep itu tentunya nggak kayak menulis artikel ilmiah atau apa, ada seninya tersendiri gitu. Jadi gimana langkah memasak yang mungkin bagi sebagian kita kayaknya ini mudah, tapi kan buat orang lain itu belum tentu, terutama mungkin kawan-kawan kita yang baru mulai rutin memasak. Jadi resep itu membantu menjembatani sesuatu yang tadinya dianggap rumit, oh jadi mudah dan bisa diikutin, dan bisa dirasakan manfaatnya untuk yang membacanya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai resep ini nanti bisa dibaca-baca sendiri dan akan di-sharingkan juga sama Diarti PPT-nya setelah acara ini. Kita lanjut dulu yuk ke yang berikutnya. Sebentar ya. Hai. Ini kenapa dia begini? Nah, mengapa sih kita harus menulis resep yang baik gitu? Karena resep yang kita terbitkan di Cookpad itu bukan bukan catatan pribadi kita. Aku punya ibu yang sudah lansia dan dia biasa menulis resep di buku. Dia tulis tangan gitu di buku dan tidak ada seorang pun yang bisa membacanya kecuali dia sendiri gitu, nggak ada yang paham sama sekali. Nah, kenapa resep yang kita tulis di Cookpad tuh harus clear dan harus jelas ya gitu. Nah, terutama sekali karena resep itu akan dibaca oleh orang lain dan akan berusaha dipahami oleh orang lain. Jadi ketika kita menulis resep, kita mengingat bahwa ada orang di luar sana yang mungkin baru mulai masak, baru pindah rumah, baru menikah dan keluar rumah untuk pertama kalinya, makin kita ingat rasanya kayak apa gitu, dan kita menulis untuk mereka, kita mau menolong mereka. Dan selain itu beberapa kasus yang banyak terjadi di Cookpad juga itu, menulis resep itu di Cookpad menjadi sebuah legacy, menjadi sebuah warisan. Jadi beberapa kali kita ngobrol sama user gitu, sama para pengguna Cookpad, dan sering dapat cerita kalau misalnya aku rutin menulis resep di Cookpad, kemudian ketika adikku nikah dan keluar rumah, dia telepon mulu nih, nanya aku harus masak apa ya, aku nggak bisa masak, dan dia bisa dengan mudah bilang, buka akun Cookpadku aja, semua petunjuknya, resep-resep dari ibu kita ada di situ gitu. Jadi itu menjadi sebuah legacy untuk anggota keluarga kita yang kelak mungkin mereka akan mencari resep-resep kita karena mereka harus keluar rumah atau karena satu dan lain hal. Selain itu juga di Cookpad banyak banget yang berbagi resep bakulan, tentu saja yang itu kayak memberdayakan satu sama lain gitu. Ini berhasil nih di aku, aduh moga-moga yang lain juga bisa berhasil dari resep ini. Nah, ngomong soal resep bakulan, ayo kita meluncur ke slide berikutnya. Nah, ini sering ditanyain juga nih, emangnya boleh ya ngambil resep atau jiplak resep atau ngopi resep gitu. Nah, mungkin kita sering nonton SpongeBob gitu ya, kita tahu, wah, Mr. Krabs sama Plankton rebutan resep rahasianya sengit nih, nggak selesai-selesai konfliknya dari awal sampai selesai. Mungkin secara nggak langsung kita kayak berpikir, aduh, resep itu sesuatu yang keramat nih, yang nggak boleh dibagi-bagi. Nah, indahnya tuh di Cookpad itu adalah sebuah ekosistem di mana memang ini adalah platform untuk saling memberdayakan satu sama lain dengan berbagi resep. Jadi di Cookpad tuh nggak ada istilah ini resep saya ya, awas jangan ada yang pakai gitu. Tapi justru di sini kita saling berbagi resep untuk kebaikan satu sama lain. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Pasti teman-teman pernah lihat juga di Cookpad tuh ada yang aku dapat resep, dia posting resep, tapi di cerita resepnya tuh ada, oh aku dapat resep ini, terus dia nge-tag penggunanya, ini terima kasih ya gitu. Aku ganti dikit gitu. Atau aku juga sering lihat misalnya kirim Cooksnap gitu. Mengapresiasi, terima kasih ya resepnya udah aku coba, izin aku post juga ya di Cookpad aku gitu. Dan itu tuh sesuatu yang sangat baik gitu karena kita saling memperkaya satu sama lain dengan berbagi resep. Dengan berbagi resep yang aku lihat adalah itu kayak salah satu bentuk kita mengamalkan ilmu yang kita punya, dan yang namanya ilmu itu kan sesuatu yang
ketika kita bagi-bagikan kita nggak kehilangan sesuatu gitu, malah kita makin diperkaya karena mungkin kita bisa punya teman baru dan mungkin kita bisa dapat cerita kayak resepnya aku modifikasi jadi kayak gini nih, ini ternyata oke loh jadi tambah empuk misalnya, jadi kita jadi makin kaya juga gitu. Jadi jawabannya tentu boleh. Mari kita meluncur ke slide selanjutnya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan secara singkat apa sih yang kita perlu siapin saat mau nulis resep. Nah, step pertama. Jadi aku belajar bahwa ternyata kalau kita udah niatin, aku weekend mau masak ini, terus aku mau share di Cookpad, ini menarik nih. Ternyata harus benar-benar disiapkan gitu. Jadi jangan sampai kita baru siap ketika udah mau upload resepnya doang, tapi ketika kita baru mau masak, kita tentu saja kita siapin bahan dan perlengkapannya biar waktu masak nggak panik cari bahan, sama kamera kita, HP kita gitu diposisikan di tempat yang aman, kamera standby. Kemudian resep mentah dalam artian ada kalau resep yang kita bukan cook snap dari pengguna lain, tapi memang kita kayak aku punya ide, aku mau masak seperti ini, berhasil nggak ya? Itu biasanya kita coret-coret dulu kan di kertas atau di notes atau di tempat lain gitu. Jangan lupa catatannya itu disiapin. Karena biar ketika kita tengah-tengah masak, ternyata nggak enak, 2 sendok masak, 1 sendok masak sudah cukup. Nah, itu kita bisa langsung perbaikin on the spot. Nah, berlanjut ke step kedua, masak sambil mendokumentasikan. Ini memang ada seninya tersendiri ya, multitasking sambil masak, sambil mendokumentasikan. Tapi biasanya ini bikin kita lebih semangat juga, karena kita tahu kayak, nanti ini akan di-share juga ke yang lain, dan yang lain bisa ngalamin pengalaman yang aku rasain waktu masak ini. Step ketiga, upload ke Cookpad. Step keempat, tentu saja bagikan linknya, karena seperti yang kita tahu, sekarang Cookpad sudah bisa share link ke Instagram. Mungkin kalau kita rajin pakai Instagram atau WA, kita kirim ke kerabat kita, aku habis nyobain ini nih. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, ini mungkin fitur-fiturnya kita sudah sering lihat sehari-hari, tapi coba kita jalan jelajahi bareng hari ini. Ketika kita upload resep di Cookpad, tentu kita berhadapan pada layar ini ya. Nah, apa aja sih ini isinya? Pertama-tama ada foto utama atau foto hasil akhir resep yang selalu di atas. Ya, kemudian judul resep, kemudian cerita resep, kenapa sih masak ini buat siapa, apa yang berkesan gitu. Ini yang sebenarnya ini storytelling yang bikin resep kita tuh lebih hidup gitu, sangat terasa ini tuh dibuat oleh keluarga beneran dan dipakai gitu. Hashtag komunitas atau acara tertentu, posting bareng yang sedang diikuti. Nah, kemudian di bawah hashtag ini kan ada asal muasal resep nih. Nah, yang perlu kita catat adalah asal muasal resep nih beda nih sama yang di atas. Di atas kan ada tuh di bawah nama Hidayat Depok gitu. Nah, itu adalah merujuk pada kita nih kotanya di mana sih? Kita orang Depok kah, orang Jakarta kah gitu. Kemudian yang di bawah itu adalah ini resep hidangan dari mana nih gitu. Misalnya rujak kuah pindang asalnya dari Bali gitu. Terus ditulis asal muasal ini masakan khas Bali gitu. Jadi asal muasal resep sama asal muasal kita bedanya gitu. Di bawahnya kita bisa lihat jumlah Cooksnap sama durasi pembuatannya. Kira-kira butuh berapa lama ya untuk masak ini. Kemudian, nah di sini ada jumlah porsi dari resep yang dibuat, ini membantu kita untuk tahu aku masak orang rumahku ada berapa, jadi kita bisa ngira-ngira. Lampiran resep atau tips ini menarik, maksudnya ini membuat resep kita juga lebih clear, lebih jelas, karena baik di bahan-bahan, daftar bahan maupun di langkah, itu kita sama-sama bisa melampirkan resep atau tips yang terkait. Jadi apa yang kita buat makin jelas dan makin bisa dipahamin oleh pembaca resep kita. Selain itu, di bawah kita lihat ada pengelompokan bahan, bumbu perendaman, kecap Inggris, kecap manis, garam, lada bubuk gitu. Nah, kenapa pengelompokan bahan ini penting? Ini sangat membantu kita untuk dalam artian ketika kita tulis langkah, kita nggak perlu ngulang lagi, masukin kecap Inggris, kecap manis, garam, kita tinggal bilang masukkan bumbu perendaman, jadi lebih mudah. Kemudian di setiap langkah
akan sangat baik jika diikuti oleh foto atau video, didampingi dengan foto atau video, karena jadi lebih kebayang. Selain foto, kalau ada proses khusus yang kayak aku susah nih jelasinnya pakai kata-kata, kayaknya mesti direkam. Nah, jangan khawatir karena kita bisa memasukkan video 10 detik ke dalam setiap langkah kita. Next slide. Nah, kemudian, oke, aku udah tahu nih cara sampai postingnya. Gimana ya biar resep aku nih bisa mudah ditemukan sama pengguna lain di Cookpad. Nah, pertama-tama ada 4 tips nih. Pertama-tama hindarin typo atau salah ketik, terutama di judul. Misalnya kita lagi bikin ayam goreng, aduh kepleset nulisnya ayam atau ayan atau awam gitu. Akibatnya ketika pengguna sedang mencari resep ayam goreng, dia kan akan klik ya di search di aplikasinya atau di website ayam goreng gitu, resepnya jadi nggak ketemu gitu karena ada salah ketik itu. Kemudian perhatikan juga kata-kata di bahan sama langkah, karena sistem pencarian akan mengenali ada bahan apa aja yang kamu tulis dan akan menampilkannya. Jadi biar lebih mudah ditemukan, pastikan bahan yang kamu tuliskan tuh ada di langkah juga. Fokus, jangan masukkan promosi barang dagangan atau jasa ke dalam resepmu. Jangan, ini nanti akan di-guide dulu resepnya, jadi nggak langsung. Kemudian foto yang tepat. Pastikan juga foto yang di-upload itu foto masakan atau baik di foto hasil akhir maupun di langkahnya, itu semua foto yang kamu ambil sendiri. Jadi bukan dari internet atau milik orang lain. Kadang-kadang kita mungkin sering berpikir, ya ini foto aku sendiri kok, original. Tapi ketika misalnya aku cerita, aku pakai ladanya lada merek X, terus kita foto tuh, kita ambil gambar ladanya dari Tokopedia atau apa, terus kita masukin, nah itu juga nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, foto aja sendiri. Jangan berpikir kalau resep yang baik itu harus berarti yang fotonya paling bagus. Nggak juga gitu, karena aku sering lihat-lihat juga laporan resepku gitu ya. Dan sebenarnya yang sering muncul di paling atas itu resep yang paling relevan sama kehidupan sehari-hari, bukan resep yang fotonya paling bagus gitu. Jadi itu nggak menentukan, bukan faktor utama, resepku pasti nggak disukain orang nih, fotonya nggak bagus gitu. Jadi yang penting adalah sebenarnya isinya. Oke, sepertinya itu bahan dari aku. Mungkin kita bisa meluncur ke bahan berikutnya ya. Betul. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngebahas tentang gimana sih membuat judul dan cerita resep yang menarik. Nah, gimana ya kira-kira caranya? Nah, ini bakal dijelasin oleh Syafira. Silakan, Fira. Oke, jadi sebelum mungkin kita masuk ke cerita resep yang menarik, kita mulai dari judul yang menarik dulu kali ya. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Gimana sih cara nulis resep yang baik gitu? Sebenarnya kalau yang ini pasti udah pada jago sih kayaknya, karena udah sering kan nulis resep, terus cara untuk menulis resep itu sebenarnya pada umumnya sama kayak kita menulis resep biasa gitu. Jadi misalnya pertama kita tuliskan bahan, cerita resep, lalu langkah memasak dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus yang kedua, buatlah judul yang informatif dan menarik. Tapi judul yang informatif dan menarik itu nggak perlu terlalu deskriptif atau bertele-tele gitu. Misalnya kita mau bikin resep yang clickbait gitu, misalnya kayak yang ini, mudah, enak, dan sehat gitu kan. Itu kan boleh banget, tapi asalkan clickbaitnya masih nyambung. Ya, misalnya kalau es teh manis enak pedas gitu kan nggak nyambung gitu. Jadi pokoknya boleh menambahkan beberapa kata di resep, tapi yang penting harus sesuai dengan konteksnya gitu. Terus judul resep yang menarik tuh gimana sih gitu. Pertama, selain menjelaskan rasanya, mungkin bisa dimulai dengan menghadirkan unsur etnis. Misalnya kita mau coba masakan tradisional, ayam lado mudo gitu. Jadi kan untuk menjelaskan apa sih resep yang akan kita tulis kayak gitu. Terus seperti judulnya, kita harus menyesuaikan apa yang kita tulis dengan yang di resep. Maksudnya gini, judul yang kita tulis dengan resep yang kita buat gitu. Jadi misalnya kita nulis di judulnya praktis
hemat dan simple gitu. Tapi ternyata di dalam resepnya udah bahannya mahal, terus sulit gitu kan. Itu jangan ya. Nah, habis itu kenapa sih resep itu harus informatif dan menarik? Karena judul itu sebenarnya ibaratnya adalah identitas resep kita gitu. Jadi ketika orang mencari resep, mereka bisa memilih nih, misalnya dalam satu resep yang sama, ayam goreng gitu. Pasti mereka akan memilih judul, mereka pertama yang dilihat adalah judulnya dulu. Jadi kalau misalnya judulnya menarik, pasti resepnya akan dicoba dan dibuka pertama lebih dahulu oleh para teman-teman cookbuders kita yang mencoba mencari resep tersebut gitu. Lalu mungkin selanjutnya bisa di next. Oke. Langkah selanjutnya adalah mencantumkan takaran bahan dengan tepat, akurat dan konsisten. Kenapa harus tepat? Karena kalau nggak tepat, kasihan nanti yang masak cobanya jadi salah gitu kan, jadi gagal. Jadi misalnya kayak saya yang masih belajar masak, nanti kalau takarannya salah, nanti saya adanya trauma, jadi nggak jadi masak tuh. Jadi kalau bisa yang tepat gitu. Nah, misalnya di takaran yang kita tulis 2 kilo, tetap kita harus konsisten juga untuk menuliskan di di resep kita yang kita tulis itu juga 2 kilo gitu misalnya. Nah, seperti yang ada di gambar, kita juga bisa mengelompokkan resep-resep yang kita buat gitu. Misalnya bumbu halus dikelompokin di gambar ini. Terus misalnya bahan pelengkap dikelompokin gitu. Jadi lebih mudah juga ketika kita mencoba nulis resepnya gitu. Habis setelah itu kita juga bisa memasukkan teknik sederhana di dalam daftar bahan agar lebih jelas. Jadi misalnya apakah ada bahan yang kita bukan cuma sekedar misalnya tinggal dimasukin gitu kan enggak. Jadi ada bahan yang misalnya kita cincang kasar. Contohnya ini di gambar adalah 5 siung bawang putih dicincang kasar gitu. Atau misalnya 200 gram mentega dilelehkan kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah sebelumnya kenapa kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin bahannya kita lakukan lebih lanjut itu karena agar orang-orang yang mencoba memasak resep kita itu bisa mempersiapkan bahan tersebut sebelum memasak. Nah, cara yang keempat untuk menulis resep adalah tuliskan proses memasak dengan jelas dan mudah dipahami. Lalu, pisahkan langkah memasak menjadi beberapa langkah sederhana. Karena resep kamu juga akan dilihat oleh cookbuders dari mana aja gitu kan, dari Indonesia, dari seluruh penjuru Indonesia gitu. Jadi, usahakan bahan-bahan yang kamu gunakan itu sifatnya universal, bisa dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi, kalau misalnya pun bahan tersebut adalah ada bahasa daerah, misalnya kalau misalnya di Surabaya ini kan di Jawa Timur itu gambas itu adalah oyong, kita bisa kayak pakai tanda kurung gitu untuk menjelaskan ini tuh bahan apa sih gitu. Nah, untuk selanjutnya beri keterangan dalam setiap proses memasak. Misalnya panaskan minyak dengan api atau api sedang, api besar atau api kecil gitu. Lalu dalam tahap ini, di keterangan setiap proses memasak, dianjurkan untuk menambah foto dalam prosesnya, agar resep yang kita buat itu bisa semakin jelas ketika dibaca oleh teman-teman cookbuders kita juga. Lalu selanjutnya adalah kita juga bisa menambahkan keterangan dalam setiap proses memasak. Misalnya minyak dalam api besar atau kecil, agar mereka tuh dapat mengetahui teknik memasak kita. Terus informasi tambahan dan tips khusus juga bisa ditambahkan di proses memasak agar kalau misalnya ada, agar masakan kita bisa menjadi lebih enak gitu. Terakhir adalah resep yang komplit, memudahkan cookbuders yang membaca resep kamu. Jadi kita bisa mulai dari menuliskan judul resep, dan resep itu kita bisa mulai dari menyiapkan bahannya, terus mengolah bahannya, terus proses masaknya bagaimana, dan sampai masakan itu jadi gitu. Kita juga bisa nambahin juga metode penyimpanan masak atau tips-tips masak lainnya. Tapi kalau misalnya nih kita pengennya langsung aja deh, misalnya kayak ada resep bumbu, kita juga punya resep bumbu, atau kita juga punya resep lain untuk bisa ditambahkan di dalam proses masak ini. Tapi males nulisnya panjangan, karena kita udah pernah nih nulis resep bumbu, kita bisa menambahkan menggunakan fitur attach atau melampirkan resep yang pernah kita buat di yang kayak simbol klip gitu waktu ketika kita nulis resep.
yang di buletin kuning gitu. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Setelah kita tadi udah ngomongin tentang judul resep, kita sekarang ke membuat cerita resep. Gimana sih cerita resep yang menarik, dan apa sih yang ngebedain beberapa resep yang punya cerita di antara cerita resep lainnya gitu. Karena kadang-kadang tuh ada banyak resep dengan resep yang sama, tapi ceritanya kadang yang bisa membedakan resep itu menjadi lebih hidup atau enggak gitu. Jadi kadang ada foto-fotonya juga sama-sama bagus, tapi kadang cerita resepnya itulah yang membuat sebuah resep itu lebih menarik untuk disimak gitu. Mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa jadikan inspirasi untuk membuat cerita resep gitu kan, tapi tips-tips yang akan saya bacakan setelah ini itu bisa kok dipraktekkan dalam suasana apapun gitu. Apakah ada kegiatan dari mama atau enggak, itu kita tetap bisa membuat cerita resep yang apik dan ciamik gitu. Oke, tips yang pertama adalah kita bisa menceritakan bagaimana sih kita dapetin ide untuk buatin resep ini, karena kadang-kadang tuh inspirasi datangnya tiba-tiba gitu kan. Kita bisa mulai dengan kita nemuin resep ini itu dari mana. Mungkin kita lagi lihat Cookpad, terus ngelihat Cooksnap orang lain, terus kayak tiba-tiba kok banyak ya ini berkeliaran di timeline kita resep ini, terus akhirnya kita pengen deh bikin resep itu juga bisa dijadiin di cerita resep, kita ceritain kayak gitu. Terus habis itu pas lagi cek kulkas nemuinnya telur, terus habis itu di komunitas lagi ngomongin petis, akhirnya kita muncullah ide pengen bikin telur petis gitu. Jadi itu semua bisa diceritain di cerita resep kita. Nah, yang kedua adalah kita bisa menceritakan pengalaman kita ketika kita memasak resep tersebut, pengalaman dan perasaan apapun gitu. Jadi karena pengalaman pasti akan ada perasaan yang mengikuti gitu kan. Nah, pengalaman itu kan ada banyak bentuknya. Misalnya dari belum bisa jadi bisa, dari kita pernah gagal terus jadi berhasil, atau kita belum tahu resep ini terus jadi tahu, itu juga bisa kita ceritain di cerita resep. Misalnya kita kemarin ada sharing-sharing nih dari kegiatan komunitas, kita juga bisa menambahkan itu di cerita resep kita. Misalnya kemarin di komunitas ada sharing tentang bolu gulung. Akhirnya misalnya saya nih yang lagi nulis cerita resep, saya akhirnya memutuskan memberanikan diri untuk membuat bolu gulung gitu. Terus habis itu mungkin ini adalah pengalaman kedua kamu untuk menuliskan resep tersebut gitu kan. Mungkin sebelumnya gagal di mananya sih, atau yang sekarang itu bisa dengan kamu menambahkan apa, kayak gitu, itu juga bisa menjadi sebuah pengalaman. Karena kenapa cerita resep dengan pengalaman itu membuat resep itu jadi lebih hidup gitu, karena kayak ada jiwanya ya. Jadi resep itu jadi semakin, tapi jangan dramatis banget ya, tapi nggak apa-apa kalau mau dramatis gitu. Habis itu yang ketiga, kamu juga bisa menjelaskan perbedaan resep yang kamu buat dengan yang kamu Cooksnap gitu misalnya. Apa sih yang beda dari resep yang kita punya? Apakah dari bahannya, atau dari cara kita memasak, atau apakah dengan perbedaan itu rasanya jadi lebih bagaimana? Apakah jadi lebih enak, atau jadi lebih asin, atau jangan-jangan mendingan nggak usah dibedain, maksudnya nggak usah dirubah, nggak usah dimodifikasi gitu, lalu kita menyesal telah merubah karena jadi nggak enak gitu kan. Itu juga bisa diceritain di cerita resep, nggak apa-apa. Habis itu kalau misalnya kita mencoba untuk modifikasi resep Nusantara atau resep mancanegara, kita juga bisa menceritakan bedanya di mana. Apakah misalnya kita menggunakan bahan pengganti gitu atau enggak, atau gimana sih resep hasil masakan yang kita buat dengan bahan yang kita ganti gitu. Terus kita udah sampai nih ke tips yang keempat, merayakan bahan yang kamu gunakan. Kenapa harus kita rayakan? Karena kita harus bersyukur dengan semua bahan yang ada di sekitar kita. Nggak semua daerah itu punya bahan-bahan yang tersedia yang bisa kita dapatkan gitu. Kita itu juga bisa menjadi inspirasi untuk menulis cerita resep. Misalnya saya nih orang Jawa Barat gitu, Sumatera Barat, terus saya pengen nih bikin petis, pengen bikin masakan Surabaya karena saya kangen
kampung halaman gitu kan, tapi di sini susah banget petis. Akhirnya ada nih teman saya baik banget, dia ngasih petis. Itu juga boleh diceritakan di cerita resep kita, karena gimana sih cara kita mendapatkan bahan tersebut gitu, atau bahan ini tumbuhnya di atas gunung, saya mendaki gunung, melewati lembah untuk mendapatkan bahan ini. Itu juga boleh diceritakan di cerita resep gitu. Habis itu ya kita juga bisa menambahkan tips secara singkat. Jadi jangan panjang-panjang. Kalau panjang itu kita bisa menambahkannya di halaman tersendiri, jangan di resep tersebut, tapi buatlah tips yang baru gitu kan. Kita bikin tipsnya singkat aja, misalnya saya tambahkan baking powder-nya sedikit, ternyata hasilnya lebih mengembang dibandingkan resep yang sebelumnya. Itu juga boleh di cerita resep. Nah, yang nggak kalah penting, ketika kita mau mencoba untuk ikut kegiatan mamah, mau postbar mingguan mamah, atau kegiatan komunitas, atau agen rahasia, atau kegiatan apapun gitu. Tapi di situ ada ajakan nih, tulislah cerita resep, tulislah dalam cerita resep pengalaman kamu bla 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 gitu. Nah, itu kalau bisa kita ikutin aja secara sesuai gitu. Sesuai dan jelas. Jadi pokoknya ikutin petunjuknya, jadi jangan sampai kita melenceng dari yang ditulis, yang di kegiatan itu tuh buat apa gitu. Misalnya kegiatan itu tulislah pengalaman kamu ketika mencoba resep masa kecil favorit kamu. Terus kita tulis hal yang lain gitu. Sebenarnya kalau bisa jangan gitu ya. Jadi kenapa masakan ini favorit di keluarga kamu? Itu ceritain aja. Jadi ceritain secara lengkap sesuai apa yang tertera di syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Oke. Cukup panjang tapi cukup menarik. Baiklah, kita akan lanjut ke manfaat menambah hashtag yang akan dijelaskan oleh Kak Diar. Oke, nah dari tadi kita udah ngebahas tentang apa aja sih yang bisa kita lakukan di halaman resep, gimana cara kita membuat judul dan cerita resep yang menarik, termasuk salah satunya penambahan hashtag gitu. Jadi tadi udah dijelasin sama Ci Olive di awal bahwa di bagian halaman resep itu selain kita berbagi cerita, kita bisa juga menandai atau nge-tag teman kita kalau misalnya kita kok snap resep dia, tapi mungkin teman-teman juga udah banyak yang pakai. Jadi pada bagian cerita resep ini kita juga bisa menambahkan hashtag. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih kalau misalnya kita menambahkan hashtag pada cerita resep kita? Nah, manfaat yang pertama itu adalah hashtag ini akan memudahkan untuk melakukan pencarian resep dari sebuah program atau event. Nah, tadi seperti yang udah disampaikan Syafira juga, bisa jadi dari Cookpad, dari komunitas-komunitas di regional, misalnya sedang ada acara dalam satu minggu ini, acaranya beda-beda nih. Misalnya dari postbarnya Mamah Cookpad, temanya itu tentang misalnya masakan tradisional, terus di Surabaya lagi ada Cook Snap rujak cingur, terus di Jakarta misalnya lagi ada ngebahas tentang misalnya kerak telur seperti itu. Nah, itu kan beda-beda. Nah, biasanya untuk memudahkan kita mencari resep dari program tersebut, biasanya pasti ada hashtag yang unik yang biasanya jadi juga nama program itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari resep postbarnya Mamah gitu, misalnya hashtagnya postbar Mamah, ya udah kita tinggal cari kan di pencarian Cookpad itu kita ketik hashtag postbar Mamah. Nah, itu nanti kan udah langsung kelihatan semua hasil resep-resep yang ikut di postbar tersebut gitu. Kemudian yang kedua, nah penambahan hashtag ini juga bisa menunjukkan ciri khas dari sebuah komunitas. Nah, seperti yang teman-teman tahu di Cookpad ini kan ada komunitas di berbagai regional gitu, dan mereka juga ada kegiatan yang berbeda-beda setiap minggunya gitu. Nah, untuk menunjukkan kekompakan gitu kan, untuk menunjukkan ciri khasnya juga, biasanya teman-teman komunitas ini sudah menyepakati satu hashtag untuk regionalnya. Misalnya biasanya yang paling sering dipakai itu sih adalah hashtag Cookpad Community _ nama regional gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen masak
dari Kalimantan deh, tapi aku pengen resepnya itu yang benar-benar yang masak dari orang-orang di Kalimantan. Ya udah, aku tinggal cari aja, masukin hashtag cookpad_community_Kalimantan, nanti aku bisa langsung lihat deh spesifik seperti apa yang aku mau. Kemudian yang ketiga, memudahkan untuk mencari variasi resep dari kategori tertentu gitu. Jadi misalnya nih, teman-teman pengen cari resep vegetarian kayak gitu kan. Nah, tapi bingung kalau misalnya search resep vegetarian aja gitu kan. Nah, itu nanti bisa jadi ternyata bahan-bahan yang ada di dalamnya nggak semuanya cocok untuk yang sedang menjalankan vegetarian. Nah, kalau misalnya kita menambahkan hashtag yang unik, misalnya hashtag resep vegetarian di resep yang memang ditujukan untuk orang yang sedang menjalankan vegetarian, nah itu hasilnya bakal memberikan efek variasi resep yang berbeda dan balik lagi spesifik terhadap resep yang memang dibutuhkan. Nah, yang enggak kalah penting dari penambahan hashtag ini, ternyata dengan kalian menambahkan hashtag di bagian cerita resep, itu akan bisa menemukan teman-teman semua kepada orang-orang yang baru, teman-teman author yang baru dengan minat yang sama. Nah, balik lagi kita ke contoh yang vegetarian tadi, misalnya aku memang minggu ini sedang menjalankan diet vegetarian seperti itu. Nah, tapi aku belum tahu nih siapa aja sih author di Cookpad yang emang dia itu lagi vegetarian juga. Nah, karena adanya hashtag vegetarian itu, dan saat aku search hashtag resep vegetarian, aku memang benar-benar menemukan resep seperti yang aku mau, dan aku pun ketemu orang yang sama dengan seperti apa yang aku lakukan, seperti minat yang sedang aku jalanin gitu. Jadi makanya kenapa kita hashtag itu cukup berpengaruh juga gitu, selain ikut bantu menyebarluaskan lebih banyak lagi dari resep yang teman-teman pakai, teman-teman yang bagikan gitu. Nah, selanjutnya nah, ini adalah contoh penggunaan hashtag. Ini aku screenshot dari beberapa teman di Cookpad. Teman-teman bisa lihat deh di sini di contoh penggunaan hashtag yang satu. Oh, sebentar, mohon maaf. Ini ada yang coret-coret. Aku izin hapus dulu ya. Nah, jadi di contoh resep ini kita bisa lihat nih, kalau yang di sebelah sini dari beberapa paragraf resep yang dibagikan, hashtagnya munculnya di tengah-tengah nih. Kalau misalnya kita baca, karena hari ini tentang dibuang sayang, saya gunakan sambal godok untuk sisa untuk dibuat cemilan sederhana. Sambal godok pie tart buat hashtag post beridaman dari saya warga Cookpad Community Bogor gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari cerita ini, berarti resep yang dibagikan disertakan untuk resep post barnya Mamah Cookpad nih, karena beberapa waktu lalu kita ada post bar tentang mengolah makanan sisa kan. Nah, hashtagnya dibuang sayang. Terus ada juga hashtag post bar idaman, tapi dia juga nggak mau ketinggalan nih, pengen menyertakan resepnya untuk komunitasnya, jadi ditambahin hashtag Cookpad Community Bogor. Nah, kemudian kalau versi yang selanjutnya, jadi dia tulis dulu semua resepnya, kemudian hashtagnya ditulis di bawah, di bagian bawah semuanya. Seperti itu. Nah, aku ada satu contoh lagi. Nah, ini kalau kita lihat bedanya dengan versi contoh yang sebelumnya, di cuplikan potongan cerita resep ini, kalau ini dia tulisnya hashtagnya semuanya ditulis di bagian atas, kemudian cerita resepnya ditulis di bagian bawah. Nah, kalau misalnya versi yang ini, dia tulis hashtag, terus di tengah-tengahnya dia menambahkan cerita atau link snap, terus di bagian bawahnya ada hashtag lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang mana sih yang benar? Jawabannya sebenarnya dari kita sendiri nggak bisa menjawab mutlak, oh bagian yang ini loh yang benar, ini yang salah gitu. Tapi kita balik lagi kepada fungsinya. Tadi kan seperti yang aku jelasin di awal, fungsi hashtag itu kan ada banyak
termasuk salah satunya tadi itu kan pengen mempertemukan antara si pemilik resep kepada teman-teman di luar sana yang memang sedang mencari resep yang spesifik atau sedang pengen berteman dengan teman kupet yang punya minat yang sama gitu, makanya dia cari hashtag spesifik. Nah kalau misalnya kalau di contoh yang ini hashtagnya memang ada banyak banget gitu kan, selain ada hashtag dari komunitas, terus ada hashtag lainnya. Nah, aku juga sering menemukan ada beberapa author di Cookpad yang dia punya hashtag spesialnya sendiri gitu. Misalnya kayak aku resep ala Diarti gitu. Nah, kayak gitu boleh nggak sih? Boleh gitu. Tapi balik lagi, gunakanlah hashtag dengan bijak supaya kita bisa tetap mendapatkan manfaatnya juga gitu. Kalau misalnya mau pakai hashtag yang banyak gitu kan. Nah, kita bisa supaya hashtagnya itu juga tetap nyaman dibaca gitu kan, kita bisa selipin hashtagnya itu di bagian tengah-tengah cerita resep yang kita bikin, kita sambung-sambungin seperti contoh yang ini. Atau kalau misalnya mau dibikin rapih di bagian bawah ini pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari aku sendiri memang menyarankan lebih baik kita menuliskan cerita resepnya dulu di bagian atas, kemudian di bawah baru kita menuliskan hashtagnya. Kenapa? Karena tujuan awal kita ingin membagikan resep kita di Cookpad, selain kita udah siapin foto yang bagus, kita udah bikin judul yang menarik, pasti kalau misalnya ada cerita yang bagus, kalau misalnya memang itu ditempatkan di bagian awal, nah itu bakal jadi nilai tambah lagi. Tapi kalau misalnya hashtagnya ditaruh dulu di paling atas, setelah itu baru cerita resep, sayang dong nanti cerita resepnya yang udah teman-teman bikin kayak gitu. Jadi lebih baik kita fokuskan dulu ke cerita resepnya, kemudian kita gunakan hashtag yang memang sesuai gitu. Sebentar, ini aku mundurnya kejauhan. Nah, tadi kan kita lihat hashtag tuh ada banyak banget ya di Cookpad, dan sebenarnya nggak ada aturannya juga, kita harus atau boleh pakai hashtag yang mana, hashtag seperti yang mana yang nggak boleh dipakai gitu. Nah, di kelas hari ini aku mau sharing juga ke teman-teman kalau sebenarnya kita itu bisa loh mengkategorisasi hashtag gitu. Di sini aku coba baginya menjadi 5 kategori hashtag. Hashtag yang pertama itu bisa kita tujukan untuk resep yang menggunakan bahan khusus atau dia memang menggunakan alternatif bahan gitu. Contohnya bahan khusus berarti ini aku ambil contoh tepung gluten free gitu kan ada beberapa orang yang memang dia nggak bisa konsumsi tepung yang biasa, dia harus tepung gluten free. Terus bisa juga alternatif bahan, misalnya dia memang lagi nggak bisa pakai nasi, jadi dia menggantikan nasi gitu. Nah, hashtag apa yang bisa dipakai? Nah, di sini aku coba bikin hashtagnya itu adalah hashtag tanpa gluten. Terus kalau untuk yang pengganti nasi tetap kenyang tanpa nasi gitu. Dan kemudian resep yang kedua, kategori yang kedua, resep asli dari daerah tertentu. Nah, banyak banget kan biasanya teman-teman juga sharing masakan khas dari daerah atau masakan khas dari negara lain, dan itu boleh banget gitu kan, supaya resep itu terkumpul atau sederhananya bisa ketemu sama teman-temannya nih gitu kan. Misalnya lagi sharing masakan khas Pontianak gitu, kalau kita pakai hashtag masakan khas Pontianak, jadi kan enak tuh si resep Pontianak, kita bisa ketemu dengan resep dari daerah Pontianak lainnya gitu. Atau misalnya juga masakan dari negara lain, misalnya kita posting masakan Korea, kita pakai hashtag masakan Korea. Terus kategori yang ketiga, resep yang ditujukan untuk orang yang memiliki kebutuhan tertentu gitu. Nah, ini biasanya itu ada empasi, ada vegetarian tadi yang udah aku coba ceritain juga, ada juga misalnya keto, dan ada banyak lainnya juga gitu. Nah, hashtag yang bisa dipakai
Untuk empasi di sini misalnya hashtag menu empasi, hashtag menu vegetarian, hashtag menu keto. Terus untuk kategori yang keempat, resep yang memiliki teknik masak khusus. Misalnya itu seperti baking, terus serba teflon, atau misalnya serba kukusan. Di sini hashtag yang bisa dipakai baking, serba teflon, atau serba kukusan. Nah, kategori yang kelima, resep yang tidak menggunakan alat atau bahan tertentu gitu. Nah, sebenarnya ini hampir mirip nih sama yang kategori 1 gitu kan. Tapi kalau ini menggantikannya, kalau ini kan nggak pakai bahan yang seharusnya. Misalnya ini tanpa telur, tanpa oven. Di sini pakai hashtagnya, aku tuliskannya itu hashtag tanpa telur, tanpa oven, dan tanpa ulen. Dan teman-teman yang hari ini ikutan kelas hari ini juga udah bisa banget kalau misalnya mau menambahkan hashtag-hashtag ini ke dalam cerita resepnya gitu. Ya, cukup. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa banyak hashtag yang boleh digunakan dalam satu resep? Tadi tuh aku udah ngebahas ada hashtag komunitas, ada hashtag postbar, terus tadi setelahnya juga aku kasih tahu lagi tentang kategorisasi hashtag gitu kan. Sebenarnya berapa banyak sih hashtag yang boleh dipakai? Sebenarnya itu terserah teman-teman semua gitu kan. Tapi kalau kita balik lagi, tadi aku udah sampaikan, untuk mendapatkan manfaatnya, gunakanlah hashtag dengan bijak gitu. Jadi misalnya nih di contoh yang aku tampilin di sini adalah bubur sumsum candil mutiara gitu. Nah, ini hashtag yang dipakainya itu ada Goda TC, ada Goda Peders, ini ada 4 hashtag gitu kan. Ini hashtagnya memang banyak, tapi memang hashtag ini yang diperlukan untuk mendukung si resep ini gitu. Jadi jadi gini, kalau misalnya teman-teman ikut gabung di beberapa komunitas gitu kan, terus teman-teman juga lihat lagi ada postbarnya dari Mamah nih, pasti pengen ikutan semuanya kan. Nah, itu memang satu resep itu bisa jadi ditambahin semua hashtag. Tapi kita balik lagi, karena kita pengen mendapatkan manfaat dari hashtag ini, jadi kita harus bisa menentukan nih, kita mau pakai hashtag untuk yang mana aja ya buat resep bubur sumsum candil mutiara misalnya gitu. Jadi kalau misalnya memang resep ini ditujukan untuk pekan postbar gitu kan, kalau mau menambahkan satu hashtag lagi pun boleh seperti itu. Jadi gunakanlah hashtag secukupnya dan disesuaikan dengan resep yang diposting, disesuaikan juga dengan program yang sedang diikuti. Kemudian, nah, apakah setiap resep yang dibagikan boleh diikut sertakan ke semua program Cookpad? Boleh, tadi udah aku jawab ya. Asalkan memang tema dari resep yang dibagikan itu sesuai dengan tema yang dijalanin. Jadi misalnya temanya minggu ini adalah masakan tradisional. Nah, berarti kan semuanya tentang masakan dari daerah manapun itu boleh dibagikan. Apakah minuman boleh? Nggak boleh dong, kan kita lagi ngebahasnya tentang masakan tradisional. Tapi kalau misalnya kita mau membagikan resep minuman tradisional di minggu postbarnya makanan tradisional, apakah boleh? Boleh. Tapi apakah boleh ditambahkan hashtag masakan tradisional? Nah, kalau bisa tidak usah gitu, karena itu nanti hasilnya penggunaan itu nggak sesuai gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada Syafira nih lagi mau cari masakan tradisional, kan lagi carinya masakan, berarti harapan kita kalau kita cari itu ketemunya masakan, nggak ketemu minuman gitu. Jadi balik lagi, boleh apa enggak ikutan semua program Cookpad, boleh, asalkan sesuai dengan tema. Kemudian kalau misalnya udah sesuai dengan temanya juga, ceritanya kalau bisa disesuaikan juga sama temanya. Ups, jauh lagi.
Apakah ada yang udah bertanya? Syafira, Ciolif bisa tolong liatin? Mungkin pertanyaan sejuta umat sih, Kak Diar. Apa Kenapa sih tuh? kok hashtagnya nggak bisa diklik? Kenapa? Berwarna hitam. Kenapa hashtagnya berwarna hitam dan nggak bisa diklik? Oke, aku coba jawab dulu ya sebelum lanjut. Jadi memang sebenarnya yang seharusnya terjadi gitu ya kan, kalau di aplikasi Cookpad itu hashtag memang berwarna biru dan bisa diklik. Tapi memang belakangan ini kita lagi ada isu, lagi ada laporan dari beberapa teman, dan itu laporannya juga udah sampai ke kita, udah sampai ke tim internal Cookpad. Kenapa hashtagnya berwarna hitam dan tidak bisa diklik gitu. Jadi memang sedang ada trouble teman-teman. Jadi sampai hari ini masih dicoba terus diperbaiki. Nah, trouble ini memang terjadinya cuma buat yang pengguna HP Android gitu. Tapi kalau buat yang pakai iOS itu masih bisa diklik. Jadi mohon tunggu, mohon maaf. Nanti bakal diperbaiki kok secepatnya. Iya, ada beberapa juga yang katanya bisa diklik hashtagnya kalau di cerita resep itu nggak nge-tag orang gitu. Oh iya, benar. Nah, jadi memang ada yang sempat cerita ke aku juga kan, ini hashtagnya kenapa kok nggak bisa diklik. Nah, terus ternyata kita dapat satu trik buat ngakalin gimana sih hashtag yang bisa supaya bisa diklik gitu. Nah, memang di cerita resep itu kan kita seharusnya itu kan kita bisa nge-tag orang dan itu bisa diklik. Yang kedua bisa juga hashtag itu bisa diklik gitu. Nah, tapi karena sedang ada gangguan, jadi kalau misalnya kita lagi nulis resep, kita nandain orang dan pakai hashtag, itu jadinya cuma tanda tag gimana ya? Cuma akun yang kita tag doang yang bisa diklik, tapi hashtagnya nggak bisa diklik. Nah, kalau mau hashtagnya bisa diklik, untuk yang kita ngetek orangnya itu kita cuma sebut namanya aja gitu. Jadi harus diakalin begitu. Tapi nggak usah khawatir, nanti semuanya bakal balik lagi. Jadi kita nggak harus memilih salah satu. Apakah kita harus cuma nandain orang aja supaya biar bisa ngeklik hashtag, atau ya udah hashtagnya nggak usah bisa diklik karena pengen nandain orang gitu. Jadi menurut aku nggak usah maksain kayak gitu sih. Jadi aku mohon kesediaan teman-teman aja untuk nunggu dulu ya. Gitu. Udah diperbaiki kok, udah ada progresnya dari kemarin. Semoga dalam waktu dekat bisa cepat rilis perbaikannya gitu. Jadi nanti teman-teman biasanya kan kalau ada perbaikan kayak gitu, kita cukup update aplikasi aja kan. Iya, benar sekali. Ya, mundur jauh lagi. Bentar ya. Terus selanjutnya, nah ini nih yang sering jadi pertanyaan lagi juga. Apakah setiap program yang muncul di aplikasi Cookpad wajib kita ikuti gitu? Mungkin buat teman-teman yang sering buka aplikasi Cookpad pasti udah tahu kan, kalau misalnya sekarang itu di aplikasi Cookpad kalau misalnya kita mau tulis resep pasti ada muncul banner, kita sebutnya itu ya, banner atau misalnya flyer gitu. Nah, kadang dalam satu minggu itu bisa ada 2, bisa 3, atau bahkan lebih dari 3 banner gitu. Banyak banget yang punya pertanyaan, apakah semuanya wajib kita ikutin? Jawabannya tentu tidak, teman-teman gitu. Jadi silahkan teman-teman pilih aja salah satu program yang pengen teman-teman ikutin, karena kita nggak mewajibkan teman-teman semua untuk mengikuti semua program yang sedang berlangsung gitu, atau mengikuti event yang bannernya sedang dipasang di aplikasi Cookpad gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau lihat doang pun nggak apa-apa. Kalau misalnya tertarik dan memang memungkinkan untuk mengikuti semuanya, itu juga boleh banget gitu. Jadi nggak perlu khawatir
untuk ikutan semuanya gitu. Nah, ini dia nih yang sering menjadi pertanyaan. Jadi dalam 1 minggu itu kan tadi aku bilang bisa muncul 2, bisa muncul lebih dari 3. Nah, sebenarnya banner yang ada muncul di aplikasi atau di web itu tuh ada beberapa jenis gitu. Di sini yang pertama itu adalah program nasional. Nah, program nasional ini biasanya bannernya itu munculnya di setiap hari Kamis gitu. Atau biasa itu disebutnya sekarang pekan postbar. Nah, biasanya kalau yang ini kan si mamah setiap hari Rabu kirim PM ke teman-teman, nah terus hari Kamis si bannernya ini muncul deh. Nah, ini biasanya program nasional atau programnya Mamah Pupet. Kemudian yang kedua, ini program komunitas gitu. Nah, ini dari bannernya pun udah kelihatan biasanya bakal ada nama daerahnya, apakah itu dari komunitas Depok gitu kan, nggak menutup kemungkinan juga untuk komunitas dari daerah lain, misalnya dari komunitas Kalimantan, komunitas Surabaya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya pengen tahu ini program dari komunitas mana ya, nah itu pasti udah bakal kelihatan di depannya sini, di bagian gambar depannya itu udah pasti ada nama daerahnya. Nah, ini yang terbaru di banner atau program yang ada di Pupet namanya Ensiklopedia. Kalau teman-teman follow Instagram Pupet pasti udah sempat lihat beberapa kali postingan yang membahas Ensiklopedia. Nah, Ensiklopedia ini sebenarnya bukan kontes teman-teman, bukan juga ajakan untuk postbar atau mewajibkan teman-teman untuk postbar gitu kan. Tapi ensiklopedia ini isinya di dalamnya itu adalah info-info menarik tentang perdapuran. Nah, waktu itu yang kita pernah posting di sini adalah tentang sebentar ya, aku ingat-ingat dulu. Isinya adalah tentang sayuran dan buah asli Indonesia gitu di sini. Jadi di dalamnya ngejelasin ada beberapa sayuran asli Indonesia dan ada juga rekomendasi resepnya. Kalau misalnya kita mau coba resepnya, mau cook snap boleh atau enggak? Boleh gitu. Kalau misalnya mau ikut ikut cobain terus berbagi ikut bikin kreasi baru dari bahan yang dari info yang dibagiin di ensiklopedia ini boleh atau enggak? Boleh gitu, tapi jangan teman-teman menjadikan ini adalah sebuah kewajiban untuk membagikan resep di Cookpad gitu, karena balik lagi semuanya ini adalah pilihan gitu yang bisa dipilih dan diikutin sama teman-teman. Mau itu diikutin di minggu ini terus minggu besok nggak ikutan, itu pun nggak apa-apa. Kalau bisa juga minggu ini cuma mau ikutan yang dari regional, yang dari programnya Mamah nggak ikutan, itu pun juga nggak apa-apa banget gitu. Jadi sekali lagi jangan menganggap semua banner atau flyer program yang muncul di aplikasi itu wajib untuk diikutin semuanya. Selanjutnya, nah, gimana sih cara ikutan postbar? Mungkin aku rasa semua teman-teman juga udah pada tahu ya kalau misalnya mau ikutan postbar di Cookpad, baik itu postbarnya Mamah Cookpad atau postbarnya dari komunitas. Kalau cara yang lama itu adalah kita cukup membagikan resep, kemudian menambahkan hashtag. Nah, karena sekarang di aplikasi sudah muncul banner programnya, jadi ternyata menambahkan hashtag aja tuh nggak cukup teman-teman. Jadi kalian bisa langsung mengirimkan resepnya dengan klik sertakan resep gitu. Jadi alurnya kalau misalnya kita mau ikutan postbar, itu kan tadi di sini ada 2 pilihan nih postbarnya, silahkan dipilih mau ikutan postbar yang mana. Nanti kemudian kalau diklik nanti kan pasti akan muncul seperti ini nih. Nah, nanti di bagian sini biasanya kita harus lihat dan baca dulu penjelasan lengkapnya. Biasanya di sini tuh dijelasin temanya itu apa, terus ada tanggalnya juga dan hashtagnya juga. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin juga ya kan, tanggal sama hashtag jangan sampai
hashtagnya salah, atau misalnya temanya resep yang disertakan di sini nggak sesuai dengan tema gitu. Terus kemudian baru deh sertakan resep dan tulis resepnya. Kalau misalnya kita udah terlanjur ikut postbar, cuma nambahin hashtag aja, enggak lewat dengan klik sertakan resep, apakah resep itu bakal tetap masuk ke dalam hitungan postbar? Jawabannya iya, tapi itu butuh waktu karena bakal ibaratnya sederhananya itu bakal dikoreksi secara manual gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung klik sertakan resep, itu bakal langsung secara otomatis resep tersebut ikut serta ke dalam program rekreasi ke Depok ini, seperti itu misalnya. Selanjutnya. Nah, ini juga nih yang paling penting, terutama buat teman-teman yang baru mau mulai aktif membagikan resep di Cookpad, tapi nggak pede sama foto masakannya gitu kan. Tenang aja teman-teman, karena foto resep yang baik itu nggak melulu harus menggunakan alat yang canggih. Alat yang canggih ini berarti misalnya apakah itu pakai kamera yang harganya mahal, pakai handphone yang harganya mahal. Tenang aja, nggak perlu seperti itu. Karena yang paling penting saat kita membagikan resep di Cookpad, foto itu bukan menjadi foto itu memang tampil di halaman utama gitu kan. Saat kita cari resep pasti foto duluan yang dilihat. Nah, yang paling penting nggak perlu bagus, nggak perlu banyak properti, yang penting terang. Ini seperti aku ambil contoh di sini, ini ada nasi biryani, dia cuma polos aja gitu kan. Tapi dari foto ini kelihatan jelas nih, nasinya jelas, terus di sini kelihatan ada toppingnya juga gitu kan. Dan gambarnya bisa dilihat dengan jelas tanpa kayak misalnya harus di zoom dulu atau diapain dulu gitu. Tapi kalaupun kita mau menambah properti pun juga nggak apa-apa, tapi memang nggak ada kewajiban untuk membeli. Manfaatkanlah barang-barang yang ada. Biasanya kalau misalnya kepepet itu kita bakal bisa jadi lebih kreatif gitu. Yang paling penting dari proses foto resep itu adalah kejarlah cahaya matahari, karena itu adalah cahaya alami yang memang udahlah nggak usah banyak usaha lagi. Kalau misalnya udah terang gitu kan, udah cukup gitu. Kemudian, nah kita kan dari tadi udah belajar banyak banget. Ini sebelum kita tanya jawab ya. Nanti setelah kelas ini aku pengen ajakin teman-teman buat praktek bareng gitu. Karena tadi kita dari awal udah belajar tentang gimana caranya membuat judul resep yang bagus, bikin cerita yang bagus, terus juga kita memilah-milih hashtag yang tepat untuk mendukung resep kita gitu. Jadi aku pengen ajak teman-teman buat praktek. Caranya tinggal bagikan resep terbaru teman-teman di Cookpad, tambahin cerita menarik. Nah, ini buat tempat teman-teman latihan juga nih. Tadi kan udah Syafira udah sharing tips-tips buat menulis cerita resep yang menarik gitu kan. Nah, coba kita nanti langsung praktekin di rumah, terus ditambahin hashtag belajar bareng Cookpad supaya nanti aku bisa lebih gampang cari resep dari teman-teman yang hari ini ikutan kelas. Nah, postbarnya ini nanti berlaku dari tanggal 13 sampai 20 Agustus 2021. Gitu. Kemudian selanjutnya, terima kasih. Masak itu saya. Oke. Sekian materi dari yang kita bagikan sore hari ini. Ada yang mau bertanya kah? Atau Vira atau Ci Olive udah ngumpulin beberapa pertanyaan? Tadi ada yang nanya. Oh iya, Ci Olive dulu deh. Gak apa, duluan aja, Sam. Ayo, siapa dulu? Aku. Oke. Kompetitif. Ada yang nanya nih, Kak Diar, kalau misalnya resep lama yang sudah diposting, apakah boleh kita ikutkan hashtag program yang baru? Oke. Aku tidak menyarankan. Kenapa? Karena biasanya hashtag program itu kan
ada periodenya gitu kan. Nah, periodenya misalnya kayak tadi 13 sampai 20 Agustus gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya kita memang membagikan resep terbaru gitu. Tapi apakah boleh menambahkan hashtag khusus di resep yang lama, misalnya hashtag menu vegetarian, apakah itu boleh? Itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya untuk postbar, kalau bisa resep-resepnya yang terbaru gitu. Karena sebenarnya waktu kita mencoba lihat mungkin ketika ada kegiatan baru gitu, nanti resep yang paling lama itu ada di paling bawah. Jadi iya betul, benar-benar itu juga tuh. Jadi ketutupan ya, sayang nanti. Selanjutnya, mungkin dari Ci Olive. Tadi paling ada pertanyaan yang kalau misalnya ada yang posting foto punya orang lain, soal originalitas foto gitu ya, lapor kemana? Punya temanku pernah foto jualannya di IG ada yang ngepost di Cookpad. Nah itu kita bisa melaporkan resep untuk di follow up oleh tim admin. Bisa klik langsung di resepnya ada pilihan melaporkan. Betul. Mungkin biar lebih kebayang nanti aku kirim link ininya apa tutorialnya deh. Boleh. Ya, jadi teman-teman di Cookpad itu juga ada fitur laporkan. Kalau misalnya emang ada yang kira-kira kurang sesuai kayak tadi tuh foto itu teman-teman bisa laporin langsung gitu kan lewat fitur itu, atau kalau misalnya mau coba cara lain pun teman-teman bisa dengan kirim email gitu. Tadi tuh aku, ya kenapa Fir? Nah, aku out of topic sih, lanjutin aja dulu. Ini tadi sih pas lagi Ci Olive, ya pas lagi Ci Olive sharing, ini tadi aku lihat ada komentarnya dari Mbak Alifah Lestari. Waktu awal-awal aku bergabung di CP, aku sempat panik. Aku pikir kita harus selalu menciptakan resep, tapi setelah tahu manfaat Cooksnap, aku sering banget sekarang Cooksnap, apalagi menu-menu yang baru pertama kali dimasak. Nah, ini benar banget juga nih. Jadi buat yang teman-teman yang baru bergabung di Cookpad, kalian itu sebenarnya nggak wajib loh langsung membagikan resep di Cookpad. Kalau misalnya ada kan beberapa kayak temanku tuh ada, dia udah download Cookpad tapi dia nggak pede buat ngebagiin resepnya gitu. Nah, salah satu cara yang bisa dicoba itu salah satunya Cooksnap, seperti yang kayak Mbak Alifah lakuin. Nanti biasanya kalau udah ketagihan gitu kan, Cooksnap resep orang udah makin jago di dapur, baru deh posting resep gitu ya. Nanti untuk materinya bakal aku share di Discord, dan kabar menarik lainnya nanti selain aku bakal sharing materi hari ini, nanti aku bakal bagiin juga ebook foto pakai HP. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang udah bergabung, nanti bisa download ebooknya nanti semuanya kita bakal bakal kumpul lagi di Discord ya. Gitu. Kenapa Fir? Mau nambahin aja sebenarnya untuk kendala hashtag dan mention ini, tag orang itu kan istilahnya adalah mention. Itu sebenarnya tujuan awalnya adalah bisa dilakukan dua-duanya. Jadi mention bisa diklik dan hashtag juga bisa diklik. Tapi karena mungkin sedang ada trouble dan ada kendala, salah satu jadi nggak bisa diklik untuk saat ini. Jadi mungkin takutnya pas kita bilang nggak boleh mention biar bisa hashtagnya diklik, itu jangan. Jadi jangan juga, iya benar. Jangan juga. Ada aja gitu. Betul. Jadi solusinya sabar dulu ya teman-teman ya. Jadi meskipun hashtag itu nggak bisa diklik, misalnya resep itu mau diikutkan ke suatu event gitu, mau itu event komunitas atau event mama atau event dari siapa aja, sebenarnya orang misalnya tim Cookpad itu bisa tahu resepnya pasti ada, meskipun hashtagnya dari hashtag itu mungkin teman-teman belum bisa ngelacak itu gitu, tapi di kita itu kita bisa lihat kok. Betul sekali. Kita mau lanjut bacain pertanyaan apa main games nih, Fir? Mau game sama pertanyaan nih teman-teman nih, coba pada komen. Main pertanyaan.
Ada yang mau kita games Mbak Indah paling pertama nih. Ini udah Oke. udah mulai ini ya, pemanasan tuh. Benar. Oke, langsung panas semuanya. Games. Oke, aku bakal kasih games. Jadi buat teman-teman yang tadi udah perhatiin, semoga bisa jawab nih. Ini ada 5. Aku punya 5 pertanyaan. Nanti buat yang jawab berhasil jawab, karena si Mamah udah titipin hadiah buat yang bisa jawab nanti bakal dapat hadiah. Jadi nanti aku bakal bacain dulu pertanyaannya. Nanti Vira bantuin itu ya, Vir, apa? Yang si kasih tanda itu. Oke. Nanti jawab tulis nama dulu kali ya, nama akun Cookpad ya. Tulis nama akun Cookpadnya setelah jadi nanti aku bakal bacain pertanyaan, ya kan? Nanti dari Vira bakal kasih aku bakal hitung. Ya, aku bakal hitung dulu. Kayak gini. Gitu. Nah, nanti kalau garis itu udah muncul, cepet-cepetan deh tuh tulis nama akun Cookpad-nya. Gitu ya. Coba contohnya nih, 1 tambah 1 berapa? 1, 2, 3. Udah cepet banget, garisnya belum muncul. Tadi dulu. Garisnya tuh muncul dulu. Kalau misalnya udah kayak gitu nanti aku ulang lagi ya. Jawabannya jangan ditulis di situ. Nanti semuanya udah pada tahu. Nanti kalau udah aku sebut namanya baru dijawab pertanyaannya. Siap ya? Dijawabnya pakai ini, dijawabnya pakai voice atau di chat? Pakai voice. Oke, berarti di chat tuh cuma buat manggil namanya aja kan? Betul. Oke. Pakai voice ya, siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Kalau teman-teman perhatiin dari keseluruhan slide materi kelas kita hari ini, itu kan ada icon-icon Mamah yang muncul tuh. Ada yang tahu nggak si Mamah pakai berapa jenis warna apron? 1, 2, 3. Sabar. Jangan dijawab. Bocor nanti. Oke, udah banyak. Coba nih. Mbak Sri Ayu Suryani. Mana? Bisa di-unmute? Mana dia? Aku nggak bisa lihat. Halo Mbak Sri. Ya, Mbak. Berapa jawabannya, Mbak? 3. Warna apa aja? Orange, hijau, sama hitam. Betul. Perhatiin banget nih. Makasih Mbak Diarti. Sama-sama. Mbak Sri nggak boleh jawab lagi ya. Iya. Nah, ada sampai batuk aku. Lanjut nih. Siap-siap ya. Ada berapa sih jenis banner yang muncul di aplikasi Cookpad setiap minggunya? 1, 2, 3. Sampai kelihatan. Siapa yang paling pertama, Fir? Andri Nur Soliha. Siapa, Jolif? Andri Nur Soliha. Andri Nur Soliha. Saya. Oke. Berapa jawabannya, Mbak? 3. Apa aja tuh? Poster, komunitas, sama satunya apa tadi? Satunya apa ya? Jawab. Nggak bisa, kita lempar nih. Jawabannya udah bener 3, tapi satunya apa nih? Komunitas. Oke, mohon maaf kita lempar ya. Baiklah. Siapa Jolif? Kedua Mbak Rina Desmarini. Rina Desmarini. Mana nih Mbak Rina? Iya, Mbak. Jawabannya apa, Mbak? Back community, aduh lupa lagi saya juga sama. Ya. Kalau fokus ada. Oke. Bisa jawab nggak, Mbak? Satunya apa? Lupa. Saya, Mbak. Oke. Satu lagi. Siapa nih Jolif yang ketiga? Prisma. Siapa? Dapur Mamake, Mbak.
Priscilla. Yes. Priscilla, Coy? Agnes Lamija. Coba yang manakah? Mbak Ya, Priscilla. Mbak. Oh, Mbak Priscilla. Ya. Udah belum sih? Udah. Apa jawabannya, Mbak? Ada 3. Mm-mm. Ya, posbar. Mm-mm. Terus komunitas. Sama itu yang saya pernah lihat terakhir, ajakan buat... Tinggal dibuka kupetnya dan itu ada jawabannya di situ. Go. Boleh. Boleh Cepet dong. aja tangannya. Ya. Aduh. Di Instagram juga ada tuh. Sama mama. Nah, lo. Ah. Lu gimana ini bingung. Oke, Bukanya. Angus. Nanti keburu makan Ya, sukses. di aplikasi Apa cuma lagi? ada 2. Selanjutnya ada nggak? Nggak bisa bukanya. Ensiklopedia. Ya, Siapa tuh yang jawab? Saya. Dapur Mamake. Dapur Mamake. Oke, baiklah. Apa aja jawabannya, Mbak? Posbar. Ah, Terus komunitas. Dan yang terakhir ensiklopedia. baik. Jawabannya ensiklopedia ya, teman-teman. Namanya agak panjang ya, jadi agak susah. Hujan? Iya, memang dari Oke. tadi. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Siap-siap ya. Kyol sama Vira bantuin liatin ya. Ya. Nah, ini hashtag untuk kategori resep pengganti nasi. Ada yang bisa jawab? Lagi, Mbak. Belum ada garisnya. Mungkin sekali lagi. Sekali Sekali lagi. lagi ya, ulangin ya. Siap-siap ya. Apa hashtag untuk resep pengganti nasi? Untuk 2, 3. Oke. Mama Siska dong, Siska. Siapa? Mama Kewawa. Mama Kewawa. Coba Mbak Mama Kewawa, bisa jawabkah? Dia kok jadi masuk? Halo Mbak. Iya, udah masuk belum ya? Udah masuk. Apa jawabannya? Aduh, pas deh Mbak, lupa. Aduh. Oke, kita lanjut. Bawahnya ada Marta Saragi Naibaho. Marta. Oh, hashtagnya tetap kenyang tanpa nasi. Betul. Yeay. Mbak Marta Kode. Wah, dari Depok ya, Mbak? Iya. Asik. Selanjutnya nih. Karena udah sore, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum nanti aku tutup. Ini agak susah. Tapi kalau misalnya ada yang jawab, jago banget. Ada berapa icon atau muka mamah kupet yang muncul di sepanjang slide? Kira-kira. 1, 2, 3. Yang angkanya paling deket, dia yang menang. Yang paling atas Retno. Kayan Retno. Indra. Halo Mbak Retno. Mana nih? Udah bisa di unmute? Ada Berapa? Tebak. 4. Salah. Termasuk nih aku tampilin gambaran slide terakhir ya, karena itu si Mama mukanya banyak banget. Dikira-kira coba nih. Kalau enggak, ini aja kita langsung di sekali lagi. Terus mereka langsung nyebutin angkanya aja. Oke. Sekali lagi ya, aku Garis. di komen ya. Ya, jadi
Sekarang dirubah nih buat pertanyaan terakhir. Nanti jawabannya ditulis di komen, tapi setelah garis ya. Ingat ya, setelah garis dari Syafira. Ada berapa jumlah muka Mamah Pupet yang muncul di sepanjang slide dari awal sampai akhir? Angka yang paling dekat ya yang menang. 1, 2, 3. Wow. Okay. Masih belum ada yang mendekati. Paling deket Clara Febianti sih. Ada lagi nggak yang lebih deket lagi? Coba. Belum ada. Ini angka paling tinggi tuh 25. Itu masih clue-nya masih agak jauh dari 25. Ini ada nih dapur Liandra. Tuh, 42. Nah, coba. Oke, aku hitung sampai 3, habis itu kita close ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Stop. Nah. Ini, oke. Ada beberapa nih jawabannya yang ternyata benar tebakannya. Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Jeng. Jawabannya selamat kepada Mbak Uci Mandasari. Jawabannya ada 43. Oke, tepat sekali. 42. Jawabannya 43. Tebak-tebak aja tapi benar. Keren nih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf belum semuanya nggak kebagian games. Aji mau motong ya ini Pura. Nah, oke. Aku lanjutin dulu. Terima kasih sekali lagi. Nah, oh iya, aku lupa sampein sedari awal tadi. Kalau misalnya ada yang masih punya pertanyaan, aku tuh udah siapin form pertanyaan. Tuh, sebelum aku tutup nanti aku kirimin dulu aja ya. Jadi buat yang masih punya pertanyaan, nanti bisa langsung submit pertanyaannya di situ. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Discord ya. Bentar, untuk link Discord-nya. Bentar ya, aku kehilangan linknya. Coba sambil aku cari link Discord. Tadi masih ada yang nanya lagi nggak sih, Fir? Tadi ada sih tentang kalau misalnya tulis resep 2 bahasa, itu hashtag apakah boleh dalam 2 bahasa juga gitu. Karena kan kalau misalnya 2 bahasa berarti kan lebih banyak hashtag yang dipakai. Oh, iya. Nggak apa-apa sih, asal balik lagi ya. Memang hashtagnya itu dipakai pada tempatnya gitu. Jadi apa namanya, balik lagi kalau misalnya dia lagi ngebagiin resepnya spaghetti, ya udah pakai. Kalau mau pakai hashtag yang berhubungan dengan spaghetti nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini aku udah dapat link Discord-nya. Jadi kita gabung di sana di channel kelas menulis resep gitu ya. Nanti apa namanya, buat teman-teman yang udah ikutan praktek, terus nanti mau pamerin resepnya, nanti boleh langsung kirim resepnya di situ. Dan apa namanya,
aku bakal kirim form absen juga di Discord itu buat ngedata teman-teman yang hadir hari ini untuk aku nanti kirimkan e-book foto bareng sama materi kita hari ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Nanti untuk pertanyaannya, buat pertanyaan yang udah masuk akan segera aku jawab juga di channel Discord gitu ya. Nanti aku bakal mention nama teman-teman yang nanya di Discord tersebut. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita mohon maaf. Ya. Katanya ada yang mau foto nih. Oh iya benar, kita belum foto. Ayo nyalain dulu kameranya. Kita foto. Bentar, aku kecilin. Sudah siap semuanya? Bentar. Dari aku ya. 1, 2, 3. Maaf nih, layarnya ada banyak. Tahan terus senyumnya ya. 1, 2, 3. Lanjut lagi. Layarnya ada 7. Iya, ada 7. Ada 7. Mohon bersabar. 1, 2, 3. Yang keempat. Ayo, fotonya yang belum nyala. Kameranya belum nyala, dinyalain. 1, 2, 3. Terus. 2 lagi. 1, 2, 3. Lagi. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Ini yang komen tadi ada yang belum dapat link Discord. Kalau misalnya belum dapat tadi chat link Discord-nya ketumpuk, nanti gampang pokoknya teman-teman langsung gabung aja, langsung buka aja Discord Cookpad Community. Nanti kita ke channel kelas menulis resep. Nanti kita absen di situ aja ya. Nanti aku bakal kirimin semua materi kita hari ini. Dan aku bakal chat juga ke teman-teman yang tadi berhasil menang kuis. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dan kesalahan dari aku, Syafira, ataupun C. Olive. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sore.